What's up geng, back with Yuri. So, selamat sore saya ucapkan dari Stasiun Malang. Lebih tepatnya saya berada di Stasiun Malang Pintu Timur atau Stasiun Malang yang baru ya teman-teman. Ini bukan di Stasiun Malang Kota, tapi lebih tepatnya lebih di Stasiun Malangnya ya teman-teman, stasiun utamanya teman-teman. Oke, saya ucapkan selamat sore dari Stasiun Malang dan hari ini saya akan trip ke Bandung teman-teman. Saya harus kembali macul ya. Dari Stasiun Malang akan menuju ke Bandung naik kereta api Malabar di kelas eksekutif ya teman-teman. Akhirnya setelah dari dulu naik ekonomi, naik kelas bisnisnya udah pernah, lalu naik rangkaian yang sudah ganti ke stainless steel, naik ekonomi premium, saatnya sekarang saya naik kelas eksekutif teman-teman. So gimana keseruan saya naik kereta api Malabar eksekutif dari Stasiun Malang menuju ke Bandung? Yuk, let's go. Kita menuju dan lihat-lihat dulu Stasiun Malang yang baru ini, yaitu di Stasiun Malang Pintu Timur. Oke teman-teman, ini Stasiun Malang dengan pintu yang baru. Bisa dibilang ini mirip-mirip kayak bandara ya teman-teman, vibes-nya. Udah keren dan lebih fresh ya tampilannya teman-teman. Stasiun Malang ini lebih tepatnya berada di pintu timur ya teman-teman. Kalau untuk aslinya itu pintu barat di sebelah sana ya, yang bangunan lamanya. Oke, ini pukul 15:56, tepatnya nanti pada saat pukul 16:50 saya akan naik kereta api Malabar, dan kereta api Malabar akan diberangkatkan pukul 16:50 dari Stasiun Malang teman-teman. Dan di sini juga udah banyak tenan-tenan ya teman-teman, tuh ada tenan minuman, tenan snack, makanan, oleh-oleh juga ada di sana. Ada juga loket box dan juga customer service untuk pelayanan kereta api ya teman-teman. Seperti itu. Mantap nih, Stasiun Malang, keren. Oke teman-teman, saya akan naik kereta api Malabar KA67. Berangkat dari Malang itu pukul 16:50 ya teman-teman, dan juga akan tiba di Bandung itu sekitar pukul 5:45 teman-teman. Jadi saya akan naik di kelas eksekutif teman-teman. Setelah sekian lama akhirnya saya trip naik kelas eksekutif lagi teman-teman. Eksekutif 3 seat 11A, dan tentunya nggak sendirian karena saya trip bareng sama anak sana. Kali ini trip bareng sama Hana lagi ya. Oke, ini kita sudah masuk ke area Stasiun Malang yang baru. Lebih luas tampilannya dan lebih fresh ya teman-teman. Ada kursi pijet di sebelah sana tuh. Oke teman-teman, ini rangkaian kereta api Malabar yang akan saya naiki. Sudah tersedia di jalur 2 ya teman-teman. Ini entah di jalur 5 ini ada rangkaian apa, saya kurang tahu ya teman-teman, kurang paham nih. Entah mungkin kereta api Brawijaya atau apa ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini dia lokomotif CC206 yang akan memimpin perjalanan kereta api Malabar ya teman-teman. Ini bisa dilihat teman-teman, jalurnya belok agak miring ya. Oke, sebentar lagi kita bakal lihat proses pemasangan lokomotif dengan rangkaian dari kereta api Malabar teman-teman, yang dipandu oleh petugas langsir ya teman-teman di sini. Oke, ini rangkaian dari kereta api Malabar sudah terhubung ya teman-teman dengan lokomotif. Lokomotifnya CC206 1329 milik Depo Induk Sidotopo Orto SDT ya teman-teman. Oke, lokomotifnya sudah terpasang dan sebentar lagi sudah siap diberangkatkan ya teman-teman. Ini masih pukul 16:28. Masih ada cukup waktu buat cari angin dulu di luar sambil lihat-lihat lokomotif ya teman-teman. Untuk trademark kereta api Malabar sendiri teman-teman, ini sudah F ya teman-teman. Artinya kereta api Malabar ini bisa dipacu hingga kecepatan maksimalnya hingga 120 km per jam teman-teman. Namun kita nanti coba tes ya, apakah kereta api Malabar termasuk ke kereta api yang mendapatkan percepatan atau peningkatan kecepatan
44 merupakan berat maksimal 44 ton, dan di sini 10 merupakan tipe bogi, yaitu tipe bogi K10 atau tipe roda K10 teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, saya di sini berkesempatan mencoba K1018134 milik Depo Induk Bandung ya teman-teman. Seperti biasa, K1 menandakan ini adalah rangkaian kereta eksekutif. Memang merupakan kereta yang harus ditarik oleh lokomotif ya, atau tidak berpenggerak sendiri. 18 merupakan tahun produksinya teman-teman. Ini dia mulai dinas tahun 2018 teman-teman. Dan 134 merupakan nomor seri rangkaiannya. Di sini berat kosongnya merupakan 39,5 ton ya teman-teman. Seperti itu. Oke teman-teman, untuk toilet di kelas eksekutif dari kereta api Malabar ya teman-teman, ini sudah dua-duanya sudah menggunakan tipe kloset duduk ya teman-teman. Nah, dan untuk posisinya ini berada di ujung salah satu sisi kereta ya teman-teman. Jadi di depan sana itu nggak ada ya teman-teman, hanya berada di sisi sebelah sini untuk toiletnya teman-teman. Ini untuk toilet pria dan wanita sudah dipisah ya teman-teman, dan sudah menggunakan tipe kloset duduk. Kita review sedikit teman-teman seperti biasa. Nah, untuk cara menutup pintu toilet ya, khususnya di rangkaian eksekutif atau ekonomi yang menggunakan stainless steel Gen 1 ya teman-teman, ditutupnya seperti ini. Jadi ada dua buah kunci teman-teman, jangan lupa ya, ada kunci pintu dan juga kunci pintu untuk pintu lipatnya teman-teman. Nah ini kadang-kadang kalau nggak dikunci, biasanya suka tetap kebuka ya oleh penumpang yang nggak tahu di dalamnya ini ada orang atau penumpang. Di sini ada pewangi ruangan, ada pegangan, lalu ada jet shower, ada kloset duduk, dan tombol flashnya agak masuk ke dalam gitu ya. Ada tisu, ada sabun. Di sini wastafelnya wastafel mini ya teman-teman. Airnya juga mengalir dengan lancar. Dan untuk tempat sampah di bawah sebelah sana teman-teman. Serta ada cermin yang cukup luas, ditambah dengan gantungan baju atau capstock teman-teman. Ada exhaust juga. Jadi bisa dibilang untuk toilet dari kelas eksekutif di rangkaian stainless steel teman-teman, ini cukup luas ya teman-teman. Saya masih bisa jalan-jalan nih. Jadi lumayan oke. Dan untuk di sisi yang toilet kereta atau toilet wanitanya di sebelah sana ya teman-teman, itu kurang lebih sama ya. Hanya dibedakan secara ruangan dan juga diberi penanda kalau untuk toilet wanita atau toilet 2 ya teman-teman, itu ada gambar wanita lagi duduk baca buku dan mendengarkan lagu dengan headphone dan warna pink teman-teman, seperti itu. Sisanya kurang lebih sama, dan ada ya sesuatu yang berbeda di sini, yaitu adalah sebuah kresek ya atau plastik untuk membuang pembalut teman-teman, seperti itu. Terlihat sangat happy ya. Sangat nyaman ya lihat. Setelah sekian lama nggak naik eksekutif lagi ya. Mukanya happy banget lihat. Oke teman-teman, saya sudah berada di dalam rangkaian eksekutif kereta api Malabar ya teman-teman. Akhirnya setelah sekian lama saya naik kelas eksekutif lagi ya teman-teman. Seperti biasa di depan sini sudah ada kompartemen dan sudah disiapkan waste bag ya atau paper bag untuk sampah. Saya lagi diingetin ya teman-teman, kalau misalnya ini tuh buat sampah-sampah kering aja ya. Hati-hati untuk sampah basah teman-teman, karena ini banyak kertas, takutnya rembes nih gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman punya plastik sendiri kayaknya lebih baik ya teman-teman. Tapi ya not bad, ini juga sebuah langkah yang bagus, pengurangan plastik ya teman-teman. Jadi menggunakan paper bag untuk waste bagnya. Dan untuk kelas eksekutif sendiri, karena total kapasitasnya 50 penumpang, which is lebih sedikit ya teman-teman dari kelas ekonomi premium ataupun ekonomi new gen ya teman-teman di rangkaian stainless steel. Nah jadi lebih luas nih jarak antar kursinya, saya masih bisa selonjor dengan enak ya teman-teman. Dan tentunya di bawah sini itu ada footrest teman-teman, teman-teman bisa atur footrestnya mau setinggi apa sesuai selera teman-teman ya. Dan di sebelah sana ini ada meja kecil untuk menyimpan barang seperti itu ya teman-teman. Ini ada case Nintendo Switch saya, ada iPhone, ada atau bisa menyimpan handphone ya teman-teman. Dan di bawahnya ini ada dua buah stop kontak ya teman-teman, hanya untuk mengisi daya gadget seperti handphone, tablet, Nintendo Switch masih oke. Dan juga laptop ya teman-teman, tidak diperkenankan untuk mengisi daya powerbank teman-teman. Jadi itu peraturan baru semenjak sekitaran mungkin
Oktober atau November 2025 ya teman-teman, kemarin ini dikeluarkan peraturan untuk tidak boleh mengisi daya powerbank di kereta teman-teman, seperti itu. Di atas sana ada gantungan atau capstock ya teman-teman, bisa digunakan untuk menggantung tas kecil ataupun jaket ya teman-teman, seperti itu. Di atas sana ada 2 buah lampu baca, ini biasanya digunakan mungkin buat malam-malam ya teman-teman, kalau mencari barang atau mungkin memang mau baca buku ya teman-teman di perjalanan, seperti itu. Dan di atasnya sini seperti biasa ada tirai ya teman-teman, seperti biasa kalau misalnya mau ditutup tinggal ditarik ke bawah, dan kalau mau dibuka tinggal diturunin sedikit lalu dia akan ke atas secara otomatis teman-teman, seperti itu. Di sini ada sebuah armrest untuk pemisah satu kursi dengan kursi yang lainnya ya teman-teman, dan untuk di kursi di kelas eksekutif ya teman-teman, ini sudah bisa di recline atau direbahkan ya teman-teman, entah secara full ataupun sesuka hati teman-teman. Dan di sebelah sini itu ada meja lipat teman-teman. Nah, meja lipat bisa digunakan buat laptop, tablet ataupun makan, dan di sini juga udah ada tempat untuk menyimpan botol minum seperti itu ya teman-teman. Jadi inilah fitur kelebihan dari kursi kelas eksekutif ya teman-teman, bisa menyimpan gadget, tab, laptop atau makan di sini dengan menggunakan meja lipat teman-teman, seperti itu. Dan apabila teman-teman ingin menyimpannya kembali, nah tinggal disimpan ke sini dan dah ditutup lagi seperti ini teman-teman. Oh iya, untuk maksimalnya itu hanya 3 kilo ya teman-teman, jadi nggak boleh disimpan tas-tas yang berat seperti itu ya, jadi tidak direkomendasikan seperti itu. Oke, ini pukul 16.50, saatnya kita berangkat dari stasiun Malang. Jadi ini kereta api Malabar yang saya naiki baru saja berangkat dari stasiun Malang Kota Lama. Sebenarnya sih habis ini harusnya berhenti lagi di stasiun Kepanjen ya teman-teman, tapi posisi stasiun Kepanjen itu merupakan Kabupaten Malang teman-teman. Jadi petaknya masih ya lumayan cukup jauh, tapi nggak terlalu yang dekat juga ya teman-teman, seperti itu. Ini kereta api Malabar kalau misalnya dilihat secara kecepatan ya teman-teman, ini cukup stuck di 50-60 tadi, sekitaran segitu ya. Ini 55-57, terus tadi sempat naik juga itu. Sebenarnya sih udah mulai kerasa di gaspolnya ya teman-teman, kereta api Malabar ini. Cuman seingat saya kereta api Malabar itu tidak mendapatkan kecepatan ya teman, jadi masih dibatas hingga 100 km per jam kalau nggak salah teman-teman gitu. Jadi nanti kita lihatlah di petak-petak lurus seperti dari arah Madiun, Jogja ke Kroya nanti teman-teman, itu petak-petak lurus Jawa Tengah, kita akan lihat top speed dari kereta api Malabar ini berapa ya teman-teman, seperti itu. Dan untuk kondisi atau okupansi di ekonomi 3 sendiri teman-teman, ini masih ada beberapa dan cukup banyak kursi kosong, tapi ada beberapa penumpang juga yang naik ya. Entah mungkin ini bakal ramai di stasiun apa saya kurang tahu, tapi kalau saya dilihat-lihat ya teman-teman, udah pasti teman-teman sudah bisa menebak ya di stasiun mana yang akan sekiranya ramai nih teman-teman, yaitu di stasiun Jogja teman-teman. Masih akan ada pertukaran penumpang di sana tuh, entah itu yang naik entah itu yang turun teman-teman, seperti itu. Ini ada kereta apa saya kurang tahu, baru saja melintas di stasiun Pakisaji teman-teman, seperti itu. Oke lah, saya mau menikmati dulu perjalanan saya ini mumpung masih cerah ya, karena biasanya naik kereta api Malabar itu rata-rata maghrib ya teman-teman, jadi berangkat cuma dapat cerah-cerahnya itu dikit doang, tapi ini dapat yang ya lumayan nih, walaupun di sisi sebelah kiri masih cukup mendung, tapi ya nggak apa-apa, seenggaknya masih cerah dan masih bisa melihat keluar jendela teman-teman. Jadi oke lah, saya mau menikmati dulu perjalanan naik kereta api Malabar mumpung masih cerah, jadi saya bisa lihat-lihat dulu pemandangan.
Oke teman-teman, selamat datang di Stasiun Blitar. Ini kereta api Malabar sudah sampai di Stasiun Blitar ya teman-teman. Di sini kondisi di Stasiun Blitar hujan besar ya teman-teman, gede banget dan ini jadi rame ya di peron karena hujan gede teman-teman. Ini di Stasiun Blitar yang naik tadi cukup banyak dan yang turun juga ternyata ada juga teman-teman. Mungkin penggunaan tarif khusus dari Stasiun Malang menuju ke Blitar ya teman-teman. Tadi selama di perjalanan dari Malang menuju ke Blitar saya banyak skip ya, karena jujur kayak saya ketiduran teman-teman. Saya banyak ketiduran tadi lewat stasiun Wulingi dan lain segala macam, Kepanjen dan lain-lain. Saya udah mulai tidur teman-teman. Jadi banyak skip dan tadi baru bangun mungkin sekitaran setelah berangkat dari stasiun Wulingi saya baru bangun dan akhirnya ini di Stasiun Blitar saya baru membuka mata kembali dan benar-benar bisa memberikan informasi teman-teman seperti itu. Oke, ini kereta api Malabar persiapan diberangkatkan dari Stasiun Blitar. Oke teman-teman, jadi ini baru saja dibagikan selimut gratis seperti biasa oleh Mas Pramugara tadi ya. Jadi ini baru mau menunjukkan pukul 7 dan di eksekutif seperti biasa ya teman-teman. Salah satu layanan eksekutif kalau kereta malam itu mendapatkan selimut gratis teman-teman. Ini tidak sewa ya, jadi benar-benar dikasih sebagai fasilitas kereta eksekutif malam. Kalau teman-teman ingin di premium itu harus sewa ya, baik bantal maupun selimut. Tapi di eksekutif ini dapat gratis ya teman-teman. Tapi untuk bantal itu tetap sewa ya teman-teman. Mungkin sekitar 10 apa sudah 1000 ya teman-teman. Nah jadi untuk di kereta eksekutif Malabar karena perjalanan malam jadi dapat selimut gratis ya teman-teman. Lumayan tuh. Selimut sudah dicuci dan sterilisasi teman-teman. Jadi masih disegel ya teman-teman. Tuh, masih segel rapi, sudah di laundry dan pastinya wangi teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, selamat datang di Stasiun Kediri teman-teman. Ini di Stasiun Kediri banyak banget ternyata yang naik teman-teman. Tetapi tetap ada pertukaran penumpang ya teman-teman. Jadi tetap ada yang turun tapi yang naik lebih banyak teman-teman. Jadi ini ramai banget di Stasiun Kediri. Dan di Kediri ini kondisinya cukup syahdu, jadi habis hujan kayak gitu ya teman-teman. Cuman kalau misalnya dilihat nih masih cukup agak dingin ya. Oke teman-teman, saya akan segera ke kereta restorasi. Dan ini kondisinya cukup ramai ya di kereta restorasi. Jadi kita mau makan malam dulu di kereta restorasi teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, jadi kita sudah berada di kereta makan dari kereta api Malabar. Oh, yang udah ada dulu ternyata nasi rames teman-teman. Jadi saya rencana beli nasi rames. Kamu beli apa? Beli cuanki jadinya. Oh, jadi beli cuanki. Oh, oke. Dikirain tadi sempat ngelihat menu apa bistik ya? Iya. Oh. Seperti biasa teman-teman, kulineran di kereta itu mau malam, mau pagi, mau siang, sore. Sebenarnya seru sih teman-teman. Cuman gimana makanannya aja gitu. Jadi saya di sini memesan nasi rames Nusantara. Ini tadi nggak tahu ya harganya berapa, langsung dibayar bareng ya. Isinya masih sama dengan waktu saya terakhir makan di kereta apa saya lupa teman-teman. Dan ini menarik sih. Iya. Oke. Thank you ya. Oke, dan ini sisanya baru datang teman-teman. Jadi ini sisanya ada, saya beli kopi seperti biasa dari Loko Coffee Cold Brew ya teman-teman. Dan Hana beli cuanki. Cuanki enak namanya. Ini enggak Xiaomi ya teman-teman, tapi namanya cuanki enak. Entah kita nggak tahu dalamnya seperti apa. Dan di sini Hana juga beli teh teman-teman. Oh ya? Oh, oke. Sip. Nanti kita coba lihat ya teman-teman. Jadi ini kita beli minuman, ada teh, ada kopi, dan ini ada nasi rames. Sementara Hana beli cuanki teman-teman. Jadi kita mau makan dulu. Ini dia nasi rames Nusantara ya teman-teman. Nah, isinya masih sama dengan terakhir saya makan ya teman-teman. Saya lupa cuman makannya itu di kereta apa ya nasi rames ini. Jadi ada orek tempe, lalu di sini ada mie goreng gitu dengan campuran sayur ya. Ayam suwir seperti biasa, dan ini ternyata telur baladonya dipakein tempat gitu ya. Jadi lebih rapi sebenarnya. Nasinya hangat. Oke lah. Coba gimana cuanki kamu? Ini cuanki keju. Bentuk kejunya isinya kurang lebih sama sih, cuman Iya, ternyata sama ya orang itu. cuman ada kayak basreng. Masih ada ininya juga nih, bihun-bihun.
Iya, ternyata kurang lebih isinya sama ya teman-teman. Jadi ada kayak basreng, ada goreng-gorengan gitu. Iya, Ada bihun ya? Ada bihun tadi. Oh. Oh iya, sebenarnya kurang lebih sama ya. Di branding kali. Kayaknya ya. Jadi unik juga teman-teman, ini ada namanya cuanki enak nih. Baru ya. Karena biasanya kita belinya Xiaomi nih. Nah, coba gimana nih menurut kamu? Cobain dulu review perbandingan dengan Xiaomi. Sama aja. Sama? Sama. Oh, sama ternyata. Berarti sebenarnya cuma beda brand Beda ya? packaging. Oh. Oke lah kalau begitu. Mari kita makan, teman-teman. Wih. Oke teman-teman, jadi ini posisi kereta api Malabar sudah berangkat dari stasiun Kertosono ya teman-teman. Tadi yang naik di Kertosono ternyata cukup banyak ya teman-teman. Ada juga yang naik, ada juga beberapa yang turun, tapi tetap yang lebih banyak yang naik ya teman-teman di stasiun Kertosono itu. Jadi tadi di stasiun Kertosono itu terdapat percabangan ya teman-teman. Ini karena malam-malam kita nggak bisa lihat ya teman-teman. Kurang lebih bentuk percabangannya adalah seperti ini. Nah, jadi di antara yaitu ada Sungai Brantas ya teman-teman, yang sangat cukup terkenal juga di daerah Jawa Timur ya teman-teman. Dan percabangan ini itu menemukan kita ke jalur selatan ya teman-teman. Kita tadi datang dari arah sebelah kiri teman-teman. Kalau dari arah sebelah kanan itu dari arah Surabaya ya teman-teman, dari Surabaya, Wonokromo, Mojokerto seperti itu teman-teman. Kita datang dari arah sebelah kiri itu dari arah Malang, Blitar dan juga Kediri. Jadi terdapat percabangan di stasiun Kertosono ya teman-teman. Sayang karena malam-malam jadi kita nggak bisa lihat, jadi by maps aja teman-teman lihat seperti itu. Oke, ini sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Kertosono. Saya mau lanjut makan dulu ya teman-teman. Ternyata saya baru ngeh teman-teman, ini top speed ya dari lepas stasiun Kertosono dan stasiun Nganjuk ya teman-teman. Ini sudah menyentuh angka 119 dan 120 teman-teman. Berarti ternyata kereta api Malabar ini ternyata sudah mencapai kecepatan maksimal ya. Itu sudah dinaikkan atau dimaksimalkan hingga 120 km per jam teman-teman untuk kereta api Malabar ini. Nih, 120 km per jam untuk kecepatan maksimal yang direcord ya teman-teman tuh. Jalur kereta api, jalur raya Caruban. Ya. Bahkan tadi 121. Mantep ya, ini banter teman-teman. Kereta api Malabar ternyata ya. Sudah top speed 120 km per jam. Nice. Oke teman-teman, ini pukul 20:33 menit. Aduh blur. Kita sudah sampai di stasiun Madiun teman-teman. Selamat datang di pusat dari Kedaulatan Daerah Operasi 7 Madiun teman-teman. Saat ini kereta api Malabar yang saya naiki ini sedang masuk di jalur 3 stasiun Madiun teman-teman. Dan tadi beberapa penumpang ada yang sudah naik juga. Dan sementara itu di stasiun Madiun ini terdapat pengisian air untuk rangkaian kereta api ya teman-teman. Ini petugasnya sedang melakukan pengisian air di atas rangkaian kereta api Malabar ya teman-teman di stasiun Madiun. Mantap. Di stasiun Madiun juga ini ternyata terdapat kereta ketel yang sedang stabling ya teman-teman. Ini biasanya kalau dari Madiun ini tujuan akhirnya ke Rewulu teman-teman, Rewulu Yogyakarta ya. Di stasiun Madiun juga ini terdapat depo lokomotif di sebelah sana atau depo induk ya. Nah, di sini pun harusnya ada PT Inka, cuman kehalang ini nih teman-teman. Kehalang kereta ketel. Jadi rangkaian kereta api di Indonesia itu pabriknya di PT Inka di sebelah sana, di seberang dari rangkaian ketel ini. Nggak kelihatan ya teman-teman. Oke teman-teman, selamat datang di stasiun Solo Balapan. Selamat datang di kota Solo. Selamat datang juga di Jawa Tengah teman-teman. Ini kereta api Malabar sudah sampai di stasiun Solo Balapan teman-teman. Dan kita juga sudah melewati, tadi ada percabangan ya teman-teman. Yaitu di stasiun Solo Balapan ini terdapat percabangan dari arah jalur selatan dan juga jalur tengah teman-teman. Dari arah Semarang, seperti itu teman-teman.
Dan kita juga tadi sudah melewati salah satu masjid yang cukup besar ya teman-teman di Solo ini, dan ikonik ya teman-teman, yaitu adalah Masjid Sheikh Zayed ya teman-teman. Tadi warna biru-biru kayak gitu teman-teman. Ini kondisi di stasiun Solo Balapan, gerimis dan enggak deng, hujan gede teman-teman. Lumayan deras ini, makanya nggak keluar peron, cuman tunggu di pintu bordes aja teman-teman. Ini baru saja diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan teman-teman, dan ini baru masuk kereta api Kertanegara ya teman-teman di jalur 3, sementara kita kereta api Malabar di jalur 4 juga baru saja berangkat ya teman-teman. Ini stasiun Solo Balapan rame pol teman-teman. Tadi ada yang turun, ada yang naik juga beberapa teman-teman. Ini baru di Solo Balapan ya teman-teman, belum nanti kalau di stasiun Yogyakarta teman-teman. Bakal lebih rame. Oke, ini sudah meninggalkan stasiun Solo Balapan. Pukul 22:01 ya teman-teman, dan betul setelah jam 10 lewat ini mode malam di kereta eksekutif Malabar sudah diaktifkan. Jadi lampu tengah ini nggak nyala, cuma lampu pinggir-pinggirnya aja itu kayak gitu ya, cukup untuk membantu penumpang untuk tidur, istirahat lainnya malam-malam kayak gini teman-teman. Cakep. Ini sudah berangkat dari stasiun Solo Balapan, dan mode malam di eksekutif atau di rangkaian kereta api Malabar ini sudah mulai diaktifkan ya teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, selamat datang di stasiun Yogyakarta teman-teman. Ini kondisi di stasiun Yogyakarta saat ini lagi hujan ya teman-teman. Dan selamat datang juga di Yogyakarta, selamat datang di Pusat Kedaulatan Daerah Operasi 6 Yogyakarta teman-teman. Ini di jalur 5 kereta api Malabar baru saja masuk, dan ini bentar lagi langsung diberangkatkan kembali teman-teman. Seperti biasa, penukaran penumpang di stasiun Yogyakarta ini bener-bener banyak banget teman-teman. Yang naik banyak, yang turun banyak banget teman-teman, kayak gitu. Jadi ini persiapan sebentar lagi kereta api Malabar nggak berhenti lama ya di stasiun Yogyakarta, langsung diberangkatkan kembali teman-teman. Ini bisa dilihat di peron stasiun Yogyakarta ya teman-teman. Kalau udah high season, peak season kayak gini, nggak pernah sepi ya teman-teman. Rame, entah ini penumpang apa aja ya. Di belakang kereta api Malabar sebenarnya ada kereta api Mutiara Selatan ya teman-teman, kalau arah Jogja ke Bandung. Nah, ini pukul 22:48 ya teman-teman. Kereta api Malabar diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta ya teman-teman. Lihat, rame pol. Ini entah penumpang apa aja ya teman-teman ya. Habis libur Nataru mungkin mau balik, ada yang balik ke Bandung, ada yang balik ke Jakarta mungkin ya, pasca liburan Nataru nih. Rame. Di sebelah sana juga penuh banget teman-teman. Gila, rame banget stasiun Jogja nih. Ini hampir semua kursi di ruang tunggu stasiun Yogyakarta itu keisi semua teman-teman, lihat. Rame. Oke, ini sudah meninggalkan area stasiun Yogyakarta, stasiun yang nggak pernah sepi tiap tahun ya. Jadi kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju ke Bandung. Ya, seperti inilah teman-teman perjalanan malam naik kereta api ya. Kadang bingung juga mau ngapain gitu ya, kegiatan saya ya ngopi, kalau nggak makan roti. Sebenarnya lebih sering main Nintendo Switch teman-teman. Jadi ya perjalanan malam mau ngapain juga teman-teman ya, kalau nggak sambil ngopi, sambil makan atau nyemil gitu. Kalau nggak tidur ya, kalau saya sih sambil main ya teman-teman, supaya nggak bosan juga ini sama perjalanan ya teman-teman. Jadi sambil main ini main Nintendo Switch
Selamat malam atau selamat tengah malam ya teman-teman. Saya ucapkan dari Stasiun Kroya. Jadi selamat datang juga di Stasiun Kroya teman-teman. Ini kereta api Malabar masuk di jalur 4 teman-teman. Dan ini juga rangkaian kereta api Malabar langsung dilakukan pengisian air untuk rangkaian ya teman-teman. Jadi ini ada petugas-petugas yang sedang mengisi air untuk rangkaian kereta api ya teman-teman, seperti itu. Ini pukul 00:36 teman-teman, kereta api Malabar telah tiba di Stasiun Kroya. Ini Stasiun Kroya luas banget ya teman-teman, punya 6 jalur, belum ditambah dengan jalur-jalur edisional di sebelah sana ya. Ini entah ada rangkaian apa, tapi tulisannya kurs Daup 5 Purwokerto ya. Memang di Stasiun Kroya ini termasuknya itu ke dalam daerah operasi 5 Purwokerto ya teman-teman. Dan Stasiun Kroya sendiri itu menjadi stasiun terbesar yang ada di daerah operasi 5 Purwokerto teman-teman. Ini dapat info teman-teman, jalur 2 akan segera masuk kereta api Mutiara Selatan dari stasiun Bandung menuju ke stasiun Surabaya Gubeng ya teman-teman. Sementara itu di jalur 3 akan masuk kereta api Lodaya tambahan dari Bandung menuju ke Solo Balapan teman-teman. Ini rame banget ya, padahal pukul 00:40 tengah malam. Stasiun Kroya ini selalu rame ya teman-teman. Di jalur 1 ada kereta Ketel, jalur 2 nanti akan masuk kereta api Mutiara Selatan dari Bandung menuju ke Surabaya Gubeng. Di jalur 3 nanti akan masuk juga katanya kereta api Lodaya tambahan. Di jalur 4 ini lagi stabling kereta api Malabar. Gila, Stasiun Kroya nih nggak pernah sepi teman-teman. Jadi marilah kita tunggu, katanya kereta api Malabar ini akan tunggu bersilang dengan kereta api Mutiara Selatan terlebih dahulu teman-teman. Jadi kita tunggu aja ya. Ini dia di jalur 2 masuk kereta api Mutiara Selatan teman-teman, dari Bandung dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng, yang masuk duluan di jalur 2 stasiun Kroya ya teman-teman. Dan ini sebentar lagi langsung papasan teman-teman dengan kereta api Lodaya tambahan dari Solo Balapan menuju ke Bandung. Super sibuk Stasiun Kroya, gila. Ya, ini dia Lodaya tambahan dari Solo Balapan menuju ke Bandung ya teman-teman. Udah menggunakan rangkaian Yugen. Sombong banget ya. Teman-teman, selamat pagi dari Stasiun Cipendei. Saat ini kereta api Malabar sudah sampai di Stasiun Cipendei teman-teman. Selamat datang di Jawa Barat, selamat datang di Daup 2 ya teman-teman. Ini sekarang pukul 3:38 teman-teman. Kereta api Malabar sedang berhenti di Stasiun Cipendei. Seperti biasa di Stasiun Cipendei kita harus berhenti sekitar 10 menit ya teman-teman, untuk pengecekan rem dan juga pengecekan rangkaian, serta biasanya ada pengisian air juga teman-teman di sini. Nah, jadi teman-teman di Stasiun Cipendei sekarang sudah ada sesuatu yang unik nih teman-teman. Untuk pedagang-pedagang yang biasa kita temui di sebelah sana nih teman-teman, di pintu masuk atau pintu keluar dari Stasiun Cipendei, sekarang sudah ibaratnya direlokasi teman-teman. Jadi semacam dibuatkan tenan seperti ini, mini tenan seperti ini, jadi lebih rapih lagi ya teman-teman. Jualannya sudah lebih rapih, jadi dikasih kayak tempat gitu ya teman-teman. Jadi mantap nih, bisa jajan-jajan dulu, ada yang beli kopi mungkin atau pop mie dan lain-lain teman-teman, seperti itu. Mantap, jadi bisa lebih rapih di Stasiun Cipendei ini. Cakep teman-teman. Stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip.
Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Bandung. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at the final station, Bandung Station. Please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Silakan sore organisasi hormati. Seperti informasi saat ini kereta api Malang berada dari stasiun Jogja Akhir Stasiun Bandung. Pada himbau sebelum meninggalkan tempat duduk, pastikan kembali kira-kira barang-barang yang tertinggal di dalam rangkaian kereta. Kita mulai kembali. Oke teman-teman, saya sudah sampai di stasiun Bandung. Dan kondisi pagi ini lumayan ramai karena memang dari Bandung ini ada 2 keberangkatan ya teman-teman, terutama ke kereta-kereta besar seperti kereta api Argo Wilis menuju ke Surabaya Gubeng dan juga kereta api Lodaya ya teman-teman menuju ke Jogja dan juga Solo. Ya ini memang pagi-pagi stasiun Bandung selalu ramai ya teman-teman seperti itu. Oke, so terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya dari awal hingga akhir. Jangan lupa like kalau kalian suka, di share supaya menjadi referensi. Subscribe tentu jangan lupa karena subscribe itu gratis. So sampai bertemu lagi di trip-trip selanjutnya. I'm Yuri, ciao.